Pertama katanya kita butuh keterwakilan anak muda untuk bisa mengikuti proses pemerintahan kota, kabupaten, dan juga provinsi. Ada beberapa nama yang kayaknya yang akhir-akhir ini mencuat, dan saya selalu sampaikan, ya pertama saya support kalau misalnya visi dan misinya memang benar-benar merepresentasikan taste atau karakter dari apa yang diinginkan oleh generasi mudanya. Generasi muda di Banten ini udah progresif banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Jaya Santika. Saya berada di ruangan DPR RI di Gedung Dewan di Senayan. Tadi sudah jalan-jalan ditemani ngobrol berkeliling dengan anggota DPR RI dari Banten, masih muda, Rizky Natakusuma. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya jadi grogi ini ketemu Dewan. Saya yang grogi. Ini apalagi ininya udah macam Ruangannya. Deddy Kobuzier ya. Lebih-lebih malah. Gitu ya. Hah? Kita diterima di ruangannya Ariski lah, sama di AA di DPR RI. Seharian ini sudah berkeliling, udah ngobrol banyak dan sebagainya. Mudah-mudahan masyarakat yang mengamanahkan begitu ke Ariski bangga begitu melihat wakil rakyatnya yang masih muda ini. Dan kalau kita lihat tidak terasa ya, udah 4 tahun, 1 tahun lagi begitu. Gimana rasanya jadi wakil rakyat di pusat di usianya yang masih muda? Pertama, saya pangling lihat kayak di Gagah ya? ini ya. Bajunya rapi banget. Biar nggak jomplang langsung kerja. Saya juga menyesuaikan. Oh, ya. Terakhir kan kita dua-duanya pakai kaos kan. Oh iya, waktu pakai kaos. Sekarang agak formal sedikit, apalagi nih pinjam ruangan di fraksi di Luar lantai biasa. 9 Gedung Nusantara 1. Ini ya. Ini ruangan dari dulu sampai sekarang anggota DPR tuh di Nusantara 1 ruangannya. Oh. Kita jarang di ruangan sebenarnya. Oh gitu. Karena dari ruang tadi kan kita komisi, banggar, paripurna, muter-muter Itu tiap di situ hari ya? aja tiap hari. Jadi Saya lelah Pak. Terbiasa nih ya. awalnya lelah, Apa? lama-lama udah kebiasa, malah nggak kerasa udah 3 tahun. Sama tadi saya awal lelah, kemudian lemes. Nah, gimana tuh rasanya setelah 4 tahun begitu ya? Masih jadi wakil rakyat tentu bukan amanah yang mudah di usianya. Kalau lihat Aris ini termasuk yang termuda ya, salah satu yang termuda di periode sekarang. Gimana tuh padukanya dan lain sebagainya? Pertama ini proses yang wah, saya juga nggak awalnya ngerasa ini anugerah yang luar biasa gitu ya. Mandat dari masyarakat yang dikasih di pundak saya, dari masyarakat Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, milih Rizky Natakusuma untuk jadi kepanjangan tangan mereka. Itu anugerah terbesar dalam hidup saya di kurun waktu yang singkat. Ini baru 28, kayak dia juga baru 30. Saya 27 lah. 72. Jangan semakin menamakan diri ya. Berarti waktu nyalon usianya 24. Terakhir dilantik itu 25 tahun. Saya tuh genap 25 tahun dilantik. Ini udah mau masuk tahun keempat. Nggak kerasa. Kayak emang karena rutinitasnya yang padat lumayan kayak di DPR tuh. Saya sering dibilangin sama senior, sama ibu saya, kamu nanti kayak dikejar-kejar waktu karena janji, audiensi ke masyarakat, rapat komisi, rapat di Banggar, rapat paripurna, pertemuan audiensi dengan masyarakat, aliansi masyarakat, lain sebagainya. Itu makan waktu yang begitu cepat. Jadi emang jangan sampai kita kayaknya kalau udah di DPR itu terjebak sama rutinitas itu. Nanti bisa lupa siapa yang ngirim kita ke Senayan. Lupa ke substansinya lah begitu ya. Ya, makanya kita sempetin terus, saya seminggu sekali atau 2 minggu sekali pasti harus ada di daerah. Harus ada di daerah. Biar pemegang saham kita kan masyarakat. Pemegang saham dari anggota DPR itu ya konstituen kita. Kalau cabut bahaya ya. Kalau cabut bahaya.
kalau pemegang saham bilang ini nggak Gagal. benar, Ah. itu artinya kita harus ada yang dibenahi, gitu. Harus ada yang disuarakan, harus ada yang dibenerin. Jadi proses berjalan, belajar, alhamdulillah banyak banget. Tapi kita lakukan yang terbaik buat gimana masyarakat bisa bukan puas tapi seenggaknya ngerasa bahwa memang wakil kita yang kita pilih ini Nggak salah pilih lah. ya kurang lebih kayak begitulah. Jadi kayak jangan sampai mereka salah pilih nih bu, pilih Rizky. Kadalin gua. Dikadalin. Udah muda, ternyata pas di sana kerjanya A B C D. Enggak, saya pengen bawa standar baru, saya pengen aspirasi dari masyarakat jauh lebih terwakili, dan saya coba mutakhirkan atau saya coba realisasikan dengan program-program yang kita bawa ke daerah pemilihan. Nah, di awal sempat gagap nggak? Gagap, gugup, apalagi tuh? Grogi, 3G itu. 3G itu ya? 3G. Oh, 3G gagap, apa? Gagap, gugup, Goblok. grogi. Goblok nama kalau itu. 4G itu bahaya tuh. Gugup iya, gagap sih enggak, Nggak, ya. alhamdulillah. Oh, nggak ya. Pastilah, kayak karena senior kan, apalagi ditaruh di Komisi 1 dan Badan Anggaran. Ini pemain lapangan semua, orang-orang lapangan Itu semua. partai kan menunjuk bahwa Partai. sebelumnya belum nggak terbesit bahwa akan di komisi 1 atau di nggak terpikirkan. Jujur awalnya yang saya sampaikan waktu itu ke Mas Ibas sama Pak AHY juga saya sampaikan kalau bisa diberikan kesempatan saya ingin membantu percepatan pembangunan di Banten Selatan. Itu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak secara khususnya. Dapil saya tuh kayak di banyak program-program strategis nasional yang baru katanya dicanangkan. Harus bisa direalisasi. Jalan tol Serang Panimbang dulu kan. Ya. 2019 tuh kita kampanye jalan tol Serang Panimbang. Kawasan ekonomi khusus, reaktivasi rel kereta api dan lain sebagainya. Saya bilang kalau diperkenankan bisa ditaruh di komisi yang berurusan sama pembangunan itu. Nah, Mas Ibas bilang, oke, kamu kita tempatkan di Badan Anggaran. Itu udah alhamdulillah tuh, karena kita bisa mengawal, melobi, memastikan transfer dana dari pusat ke daerah untuk bantu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang anggarannya minim Ya. untuk bangun jalan, untuk bangun fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Tapi untuk komisinya ditaruh di Komisi 1, bidangnya pertahanan, luar negeri, intelijen dan pembangunan jaringan telekomunikasi. Itu risky banget nggak sih komisi 1? Risky banget. Risky banget nggak sih? Risky. Kan pertahanan kan. Risky banget tuh saya banget. Iya, maksudnya pertahanan, apalagi tuh IT kan segala macam itu enggak ya? Iya, tapi apapun yang tentang masa depan biasanya saya excited, bikin saya seneng gitu loh. Ini juga jaringan telekomunikasi kan penting juga buat pendidikan anak-anak sekarang di perkampungan kan, di desa-desa. Mereka gairahnya udah luar biasa sekarang gitu loh. Dulu zaman kayak di SMP mungkin atau SD, petani anaknya bakal jadi petani juga. Iya. Atau petani, alhamdulillah kalau misalnya punya anak bisa kerja di pabrik di Cilegon. Iya. Itu udah alhamdulillah kan. Dulu Jangan jadi orang asisten Pandeglang. petani. Yo. Kalau sekarang kita lihat kayak di petani itu banyak yang anaknya jadi influencer TikTok, Ya. jadi influencer YouTuber. Instagram, jadi YouTuber. Artinya gairah semangat untuk lebih suksesnya udah ada, Udah ada. udah jelas. Kemudian keterbukaan pikirannya juga udah lebih jelas, Tuh, udah maju ya. udah maju. Yang jadi pertanyaan, pemerintah provinsi dan pemerintah kota kabupaten ini sudah bisa mewadahi gairah tersebut atau belum? Masih banyak yang masih perlu bisa dibenahi. Sudah bisa belum menciptakan satu titik temu antara generasi muda yang pikirannya progresif, mikir ke depan, dengan generasi yang lebih senior yang kecenderungannya lebih untuk mempertahankan kearifan lokal dan budaya di daerahnya masing-masing. Sudah bisa belum pemerintah di daerah di sana? Nah, ini yang jadi visi misi saya, jangan sampai ada clash of generation gitu loh. Perbenturan antara
nilai-nilai yang dibawa sama si anak-anak muda dengan nilai-nilai yang dibawa sama generasi pendahulunya. Betul. Ini bisa bahaya. Nah, jadi di Banten saya lihat dan di Banten Selatan maupun di Banten Utara sebenarnya itu masih perlu banyak yang kita bisa kontribusikan Di sana ya. ya. Nah, kembali menyambung dari pertanyaan pertama sampai tadi. 4 tahun sudah depan tahun politik. Biasanya katanya kalau petahana tuh ya akan bertahan. Dan seorang Rizky Natakusuma rencana politik ke depannya apa? Rencana politik ke depannya kayaknya tetap sama rencana jadi politik yang dulu. Pertama saya pengen jadi anggota DPR yang baik dulu. Uh, masih banyak PR kayak ini dalam 3 tahun terakhir waktu kampanye saya tanya masyarakat. Saya orangnya terus terang. Saya tanya masyarakat kebutuhannya apa. Mereka bilang kebutuhannya adalah pembangunan infrastruktur jalan. Itu pertama. Dan prinsip saya, kalau masyarakatnya minta jalan, wakil yang dipilihnya harus bisa kasih solusi ke hal tersebut. Ya. Nah, dalam 3 tahun terakhir, alhamdulillah kita bisa bawa 65 miliar rupiah dari Badan Anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Dan di Kabupaten Lebak juga dana alokasi khusus tersebut. Itu pertama. Terus jaringan telekomunikasi yang masih minim. Ini perlu disuarakan di pusat. Perlu ada wakil masyarakat yang mengerti pentingnya peluasan jaringan telekomunikasi, pemanfaatan teknologi, internet, berdasarkan data semuanya sekarang. Masyarakat bisa belajar atau mengetahui perilaku konsumen di daerah. Ini juga menyangkut penciptaan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Ini harus bisa diselaraskan dengan pembangunan yang ada di daerah. Betul. Jadi apa yang disuarakan di pusat jangan sampai nggak sinkron dengan apa yang diminta sama masyarakat di daerah. Nah ini yang masih perlu banyak dilakukan. Tapi di sisi lain kalau yang namanya politik kayaknya biar berproses atau berjalan secara alamiah aja lah. Konon katanya bahwa politik itu momen to momen, bahwa momennya hari ini Rizky adalah anak muda yang terpilih di parlemen gitu, dan momen berikutnya bisa juga berubah. Dan hari ini nama Rizky Natakusuma ramai diperbincangkan di panggung politik menuju Pilgub 2024. Jadi banyak menyebut bahwa ada opsi kemungkinan ya, potensi bahwa kita tahu bahwa Partai Demokrat sebelumnya berkoalisi dengan Golkar ya, dan Golkar per hari ini mendorong Ibu Airin, dan muncul konsekuensi bahwa Bu Airin dan Bu Iti katakan begitu dianggap agak sulit begitu ya, dan muncullah. Kenapa sulit? Saya tidak tahu, yang berkembang kan publik gitu. Kalau pemahaman saya mungkin begini, jarang sekali kan pasangan perempuan dengan perempuan mungkin ya. Lalu kemudian ketika bicara ada laki-laki, banyak kan laki-laki di Demokrat, ada Pak Wali Kota Tangerang gitu ya, Pak Arief. Tapi Pak Arief juga kan dari Tangerang lagi gitu. Secara geografis politik mungkin tidak masuk. Muncullah kemudian nama Rizky Natakusuma. Apa tanggapannya? Ya, pertama kalau memang ada dorongan-dorongan seperti yang tadi Kak Yadi sebutkan, ya pasti kita welcome. Kita emang tujuannya adalah bagaimana keterwakilan dari Banten Selatan ini bisa ada di pemerintahan provinsi Banten gitu loh. Banyak masyarakat yang datang ke saya harus terus terang, terutama mahasiswa-mahasiswa baik dari Banten Selatan maupun Banten Utara. Justru lebih banyak sebenarnya dari Banten Utara akhir-akhir ini gitu loh. Mereka menginginkan pertama bukan semata-mata figur Rizky Natakusuma, tapi mereka menginginkan pertama adanya keterwakilan anak muda di pemerintahan Provinsi Banten ataupun di kota dan kabupaten di Provinsi Banten. Dan yang dibilang anak muda ini bukan yang dalam tanda kutip sok muda, gayanya dimudah-mudahin gitu loh.
anak muda juga Atau enak. sekedar usianya muda bukan itu ya? Atau bahkan usianya muda tapi pikirannya ini ordelam. Ah, udah. jadi jadi banyak variasi, tapi yang disampaikan ke saya tuh pertama katanya kita butuh keterwakilan anak muda untuk bisa mengikuti proses pemerintahan kota, kabupaten dan juga provinsi Banten. Kedua, kita butuh dari yang Banten Selatan menyampaikan harus ada perwakilan dari Banten Selatan. Karena Provinsi Banten itu sendiri didirikan karena ketimpangan antara Banten Selatan dan Banten Utara. Jadi jangan sampai Banten Selatan ini nggak terwakili, gitu, nggak terakomodir kepentingannya karena ada fokus dari pemimpinnya yang terlalu diberatkan kepada Banten di Banten Utara. Gitu loh. Itu menurut saya rasional sekali disampaikan. Jadi kalau saya sih semangat ngedengernya, karena berarti anak muda sekarang juga lebih punya empati dan juga lebih punya bisa termotivasi kalau misalnya mereka terasa taste, karakter, jiwanya benar-benar terwakili sama pemimpin atau wakil dari mereka itu sendiri gitu loh, bukan yang kayak dijadiin objek doang. Anak muda tuh kadang-kadang suka dijadiin objek sama politisi gitu. Tadi disampaikan bahwa fokus begitu ya, masih banyak tugas atau janji ke konstituen di selatan ya. Justru kan dengan munculnya kemudian apalagi langsung berada di kepemimpinan di provinsi Banten, bisa intervensi langsung terhadap pemerintahan daerahnya sendiri. Jadi atau ada partai atau pihak mana yang sudah datang apa mungkin? Ya, ini kan saya sebenarnya udah yang kedua kali ya diundang sama kayak di secara personal bahas ini. Jadi saya juga bukan ngerasa terhormat, ya Allah, dapat Yang katanya anak kemarin tuh. Iya. Anak kemarin masih relevan juga sekarang gitu. Apa namanya kemarin dibahas juga sama kayak saya juga ngejawabnya ya nggak bisa karena saya bukan di posisi yang bisa menjawab itu. Penugasan politik datangnya dari partai politik. Ketua umum saya Mas AHY minta saya fokus untuk jadi anggota DPR RI menyuarakan aspirasi masyarakat Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Bahwa ke depan ada dinamika lain, itu kayaknya kita saksikan prosesnya berjalan secara alamiah aja. Saya boleh bertanya lagi nanti gitu ya? Bertanya. Tanya mulu. Harusnya anggota DPR yang nanya. Tapi intinya gini lah, maksudnya kayak di Banten ini kayaknya banyak stok pemimpinnya, banyak stok pemimpin-pemimpin yang baik, yang bisa jadi teladan kita semua. Ada beberapa nama yang kayaknya yang akhir-akhir ini mencuat dan saya selalu sampaikan, ya pertama saya support kalau misalnya visi dan misinya memang benar-benar merepresentasikan taste atau karakter dari apa yang diinginkan oleh generasi mudanya. Generasi muda di Banten ini udah progresif banget, pikirannya tuh udah maju banget, mereka pengen terbang. Ini yang kayaknya gregetnya tuh udah ada tapi platformnya belum ada gitu loh. Mereka masih mencari figur atau mencari platform di mana mereka bisa berekspresi, berkreasi, berinovasi, bikin event. Karena ekonominya udah beda kayak di. Mereka pengen bikin UMKM hidup tapi dengan taste sekarang, dengan karakter sekarang, dengan gaya sekarang. Nah, mereka dihadapkan dengan pilihan. Mau kepemimpinan gaya masa lalu atau mau kepemimpinan gaya ke depan. Kalau menurut saya, kalau dihadapkan dengan pilihan seperti itu, kayaknya masyarakat Pandeglang, Lebak, Serang, Cilegon, Tangerang pasti bakal milih yang kedua. Iya, milih yang milenial ketimbang kolonial. Milenial dari segi gagasan dan dari segi ini ya. Tapi sebagai kader, apapun siap selama itu ditugaskan oleh partai ya. Begitu kan? Maksudnya belum ada perintah apa-apa, dan ekspektasi saya sih kayaknya banyak. Saya dari Partai Demokrat, stok kepemimpinan Partai Demokrat kayaknya banyak gitu
kita ada ketua DPD kita Bu Iti Jayabaya, Bupati Lebak, ada Pak Arief, Wali Kota Tangerang, sahabat saya tuh, orangnya asik juga kalau diajak ngobrol. Ada banyak lah,